kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini lancar dan PTNI agar lebih kegiatan kedepannya, kegiatan sosial. Mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih banyak lagi kegiatan sosialnya. Dengan Bapak Ketua Umum Ali Gunawan. Saya berterima kasih di sini. Ada juga kita dihadiri juga Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Eros Jarot. Memberikan yang terbaik. Seperti apa? Saya kasih contoh. Walaupun kita tidak suka dengan namanya pajak yang begitu tingginya, kita tetap harus membayar pajak dan taat untuk membayar pajak. Itu adalah kontribusi yang besar, salah satunya. Yang kedua adalah kita terus menyuarakan bahwa kita itu Indonesia. Kemerdekaan kita ini sudah lewat yang namanya ras maupun suku, agama. Kita harusnya tidak lagi membeda-bedakan itu. Karena kita sudah merdeka. Tapi kalau kita tetap membicarakan itu, artinya kita masih belum merdeka. Mari, karena waktu sekali lagi saya membawa juga hari ini Chef Gilang. Saya sebagai Dewan juga di Indonesia Gastronomi Community mau menyampaikan bahwa Indonesia itu kaya dengan budaya. Salah satunya yang saya hanya membawa hari ini adalah dari sudut makanan kuliner. Ya, berapa banyak antara kita yang tahu bahwa cara memotong yang namanya tumpengan, mencari uang dan uang terus tentunya itu penting. Tapi jangan lupa kita punya budaya yang begitu kaya yang kita harus melestarikan. Itu salah satunya. Ayo, saya serahkan ke Chef Gilang ya, tanpa lama-lama lagi. Atau bahasa hari-harinya analogi. Jadi ini tidak berbenturan dengan budaya kita dan tidak berbenturan dengan apa yang kita percaya gitu ya. Jadi Bapak Ibu pasti kalau pembukaan pemberkatan di rumah atau selamatan di rumah atau mungkin di kantor, mau kantornya kecil mau kantornya besar pasti mesen tumpeng kan, ya kan? Itu yang sudah bertahun-tahun kita jalankan. Nah ini kita bersama-sama untuk menjelaskan bagaimana kita memperlakukan tumpeng ini dengan benar, gitulah bahasanya. Jadi untuk selamatannya benar ini, jadi pendahulu-pendahulu kita gitu bahasanya selalu memakai tumpeng ini untuk menjalankan ritual hidupnya mereka dengan baik. Jadi apapun kepercayaan kita menjalankan ini sebagai orang Indonesia yang baik. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada lauk pauk ya. Jadi saya tidak menjelaskan lebih, maksudnya lauk pauknya apa dan ada nasi. Gitu. Jadi yang kita percaya itu adalah lauk pauk itu adalah kita semua ini manusia kan ini berdiri rata nih, ya kan? Itu adalah kita. Gitu. Dan nasi yang naik dengan tutup ini adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Gitu. Jadi kalau kita makan tumpeng nasinya doang, tapi nggak ada lauk pauk ya sama aja kayak orang ngomong bilang punya hubungan baik dengan Tuhan, tapi ke orang lain kurang kan gitu kan. Tapi kalau kita terlalu fokus dengan lauk pauk ke Tuhan yang enggak ya percuma juga gitu. Jadi keseimbangan itu yang perlu kita jalankan seperti itu. Jadi kami mengajak Bapak Ibu untuk bersosialisasi ke depannya nih, mungkin ke teman-teman nanti kita mungkin mulai keruk tumpeng kalau pembukaan kantor, pembukaan karang-karang enggak, tapi ini bagaimana pendahulu kita melakukannya seperti itu sih. Ya, kita sedang membuat buku untuk bagaimana menjelaskan itu dengan baik, itu loh lebih di situ. Nah, ini mungkin Pak Sekjen bisa ya. Jadi kita akan melakukan secara simbolik ya untuk mengeruk tumpeng. Kata-kata mengeruk Pak ya? Ya. Mengeruk ya. Mengeruk ya. Kasih ke Pak Eros. Ya, saya panggil Pak Eros Jarot untuk maju ke depan. Ya, kemudian Pak Yahya Sunario juga ke depan. Pak Suko juga kalau bisa ke depan itu Pak. Ada lagi nggak turutan apa sendoknya biar saya bisa berikan beberapa. Sama saya mau contohkan juga. Ada sendok-sendok lagi ya. Pak Antoni juga boleh di sini. Ya, saya contohkan misalnya kita ambil di pinggir, jadi nggak boleh di atasnya kan zaman dulu kita potong atasnya. Ya.
di pinggir ya. Oke, kita tunggu sendoknya. Sendok biasa aja juga nggak apa-apa sih. Sendok biasa ya. Diambil ya. Kurang kelihatan berdiri aja. Ada yang mau nggak nih? Bagi-bagi data. Di samping jadi kita keruk, kita ambil, kita keruk, iya. Sampai roboh gitu ya. Sampai roboh di sebelahnya. Nah ini memang enaknya semua dari kita mengeruk. Iya. Harusnya begini emang. Iya. Nah Ini Jawa yang udah paling. ini bisa dibilang kalau ini sudah jatuh, kita ambil, kita taruh sini. Gitu. Lalu tumpeng ini bisa disantap oleh teman-teman di acara ini seperti itu. Kalau ini karena kepala ini kan hubungan kita dengan yang kuasa, gitu. Jadi jangan dipotong. Gitu. Jadi doa kita terpotong. Itu kolonial yang ngajarin. Nah, iya. Iya, jadi kita menurut bareng-bareng ini ya kayak kerjasama bersama-sama untuk berkomunikasi. Lagi bikin bukunya segini tebelnya. Jadi misalnya kita kalau orang Jawa zaman dulu tuh anak kecil nih sakit ganti nama aja tumpengan kan gitu. Nah tumpengan itu orang tua gimana caranya biar anak ini gak sakit lagi. Gitu. Ada sedikit kemiripan dengan orang Tionghoa ya kan, kita kalau Chinese New Year tuh ada Saya mendapat ini ceritanya Lebih tua dari saya. Mungkin dari Pak Eros kasih lagi ke siapa dan seterusnya. ini buat apa ini? Ini kan ya. Nah inilah Bapak Ibu. Ini ketua umumnya biar jejak. Kurang banyak. Ragu-ragu terus ya. Nih, berdiri tegak. Pembina Merah Putih. Antoni. Ya ini pembinanya ini teman-teman harus tahu nih, pembinanya ini yang paling nyokongin di sini semuanya. Asik dong. Iya, acaranya nggak jalan kalau nggak ngomong. Enggak ada Pak Eros pasti jalan. Jadi kita sini kita dulu. Oke. Masih. Oke, boleh tepuk tangan buat teman-teman di sini semua. Kita doakan Dewan Pakarnya jangan jadi Dewan Makar ya. Dewan makan aja, Pak. Dewan Makar. Semua dewan. Untuk simbolnya. Oke, terima kasih. Ini piring lagi. Banyak hal-hal yang memang jadikan tantangan karena kita waktu itu hadir ya bersama dengan COVID itu ya, pasca COVID, jadi sangat lesu semuanya. Untuk teman-teman datang hari ini mengenal PTN ini begini sekali ya. Masa dulu itu kita tidak pernah membeda-bedakan ya, apakah dia Islam, dia Kristen ya, apakah dia Syiah, apakah dia Sunni gitu ya, nggak ada bedanya dulu, betul nggak gitu ya, kita hidup rukun. Tapi 20 tahun terakhir ini mulai lagi itu terasa, dan saya lihat sekarang justru akhir-akhir ini saya titipkan pada PTNI ya, kalian harus bekerja keras. Kenapa? Karena terus terang saja saya juga sangat sayangkan kalau ada yang mengira bahwa PTNI itu berdiri di salah satu organisasi politik. Begini, baru-baru ini justru saya mengkhawatirkan
kadang-kadang maaf ya, teman-teman di ras atau etnis Tionghoa ini kan sering dikorbankan. Kalau ada apa-apa, ya pasti jadi sasaran. Dan sekarang saya sudah melihat gejala itu, hati-hati. Makanya jangan mau kita dicina-cinakan ya, dielu-elukan, lu Cina lu. Nanti kalau anggota BTN bilang, jangan sembarangan kamu ya, saya orang Indonesia. Terima ya, Pak Pembina bilang saya orang Indonesia, jangan pernah takut. Ya. Kenapa? Karena sekarang ada mulai ada sekelompok orang yang mengatasnamakan etnis Tionghoa yang mungkin itu nanti digiring oleh kekuasaan, rasa-rasanya bisa jadi musuh bersama loh, hati-hati ya. Nanti padahal mereka itu orang-orang kaya yang luar biasa, tapi mungkin karena perbuatan yang tidak terlalu dipikirkan panjang, seperti baru-baru ini pasti dapat terima belum tuh di WA Group ya, mereka berpamer kekuasaan, dan sayangnya semua kok dalam satu etnis yang itu kan membahayakan. Saya gelisah itu. Saya tidak mau kawan-kawan saya di ras Tionghoa ini dijadikan korban politik mereka. Saya tidak terima karena kalian adalah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Jadi gitu ya. Bagaimana kata-kata itu? Diaseng-asengkan. Pertanyaan saya, mau nggak diaseng-asengkan? Mau nggak? Oh mau ya? Mau nggak? Ini kayaknya mau nih. Mau nggak? Nah kalau tidak, bersatulah. Saya akan bersama kalian untuk mengatakan jangan coba-coba mengaseng-asengkan orang. Ya, sementara orang Serakah itu di mana-mana ada. Arab ada, yang turunan India banyak, yang Jawa lebih banyak, ya kan, yang Serakah, yang Indonesia konon katanya. Jadi ukuran di BTN ini ya, atau di gedung ini bukan raja menjadi ukuran. Saya sudah mengumumkan bahwa definisi per definisi di GBN ini yang saya pimpin bukan yang namanya pribumi itu ya, hanya karena ditinjau dari warna kulit, makanya sipit bangga. BTNI rayakan HUT pertama dengan komitmen kebinekaan. Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia, BTNI, merayakan ulang tahun pertamanya pada hari Minggu, 18 Agustus 2024, di Markas Besar BTNI, Jalan Penjernihan 1, Ben Hill, Tanah Abang. Acara ini dimeriahkan oleh penampilan artis Mia Ismi, Icha Yang, dan Bobby Bollywood. Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Jenderal BTNI, Andri Gunawan, membuka acara dengan menyampaikan bahwa BTNI telah menjalankan berbagai kegiatan yang mengedepankan kebinekaan. Selama satu terakhir kegiatan BTNI sejauh ini mencakup dalam berbagai kegiatan sosial, partisipasi perayaan keagamaan dalam berbagai agama yang dianut oleh para anggotanya, misalnya dalam Islam seperti buka puasa bersama, lalu di Kristen seperti Natal. Ada juga Waisak, dan lainnya. Ketua Umum BTNI, Vera Umbara, dalam sambutannya, mengajak semua pihak untuk bersatu dan berkolaborasi demi kemajuan bersama. Ketua Dewan Pakar BTNI, Yahya Sunarjo, menekankan pentingnya BTNI untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dewan Pembina BTNI, Antoni Putihrai, mengingatkan pentingnya kontribusi komunitas Tionghoa dalam mendukung perekonomian nasional. Sementara itu, Eros Jarot, pendiri BTNI, menegaskan bahwa BTNI hadir untuk melindungi kepentingan komunitas Tionghoa di Indonesia dan menjaga persatuan dalam kebinekaan di tengah keberagaman suku dan budaya.
BTNI hadir untuk melindungi merah putih dan menjaga persatuan dalam kebinekaan. Kita semua adalah bagian dari bangsa ini, dan jangan pernah biarkan perbedaan dijadikan alasan untuk memecah belah kita, ujar Eros Djarot. Acara ini ditutup dengan pesan agar BTNI terus memperkuat perannya sebagai pemersatu bangsa. BTNI hadir untuk melindungi merah putih dan menjaga persatuan dalam kebinekaan. Kita semua adalah bagian dari bangsa ini, dan jangan pernah biarkan perbedaan dijadikan alasan untuk memecah belah kita, ujar Eros Djarot. Acara ini ditutup dengan pesan agar BTNI terus memperkuat perannya sebagai pemersatu bangsa. B. A. Apabila sedang berjalan bagaikan peragawati. C. Nafsu itu amuranji. N. Nampak cantik di mana-mana. Mudah-mudahan kita semuanya di sini selalu sehat, diberi panjang umur. Mudah-mudahan dipertemukannya BTNI menjalin tali silaturahmi kita, tali persaudaraan kita. Amin. Juga merdeka untuk Indonesia kita yang baru saja ulang tahun. Mudah-mudahan kita selalu merdeka. 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 Oke. Ini aja lanjut lagu. Yang dari etnis Tionghoa itu kan kasihan juga ya kalau selalu jadi korban. Jadi setiap ada peristiwa politik di mana mereka jadi korban. Padahal justru yang 0,01% itulah orang-orang yang sebetulnya ya tidak bertanggung jawab. Kayak lihat kan, kayak di medsos kemarin tuh ya dengan Jumawa di depan IKN gitu ya, itu kan rakyat bisa marah ya. Nanti yang kena korban teman-teman yang sebetulnya orang-orang baik gitu ya, yang sebetulnya rakyat juga yang nggak punya sama juga, yang nggak begitu berada juga, hidupnya susah juga banyak, tapi dikorbankan oleh segelintir orang serakah yang dikenal apa itu, seperti ada istilah naga 9 gitu ya, ada istilah konglomerat yang Jumawa ya. Itu kan menyakitkan hati rakyat ya, masyarakat luas. Nanti yang kena rasnya. Nah, BTNI dari awal saya menegaskan bahwa kita harus menyatukan seluruh komponen bangsa ya. Jadi bagaimana teman-teman yang ras Tionghoa ini kita ajak juga untuk menjadi Indonesia. Kan banyak tuh yang tarik diri mau ya, dari Kritek Ceng dari awal pertama sekali dia ada tweetnya gitu, hebat yang sebetulnya kan tidak pantas dibilang ya Cina ya, enggak lah Indonesia. Bahkan sekarang ada istilah asing-asing segala macam. Nah itu, jadi kan akhirnya apa? Rakyat dipanasin, awas asing. Jadi kan seluruhnya terkena.
Padahal kita harus fokus sama orang-orangnya itu aja. Memang 25 orang pas nggak lebih 100 orang lah yang lihat rusak. perpolitikan kita sekarang ini kayak seperti apa? Lihat perpolitikan sekarang ini seperti apa? Ya kita melihat bahwa sebenarnya kan Indonesia seolah-olah udah terbeli oleh mereka lah. Dan ini dari ras, hanya satu ras aja, ya satu ras Tionghoa. Ini bahaya. Jika nanti gampang terbalik ya, dipolitisir ya, rakyat parah. Jadi nanti teman-teman Tionghoa dibakar-bakarin ke rumahnya, kan nggak fair dong. Sementara kayak itu lari ke Singapura, ke Hong Kong, gitu, ke Cina dan seterusnya ya. Dan itu yang sudah kita hindari, jangan sampai terjadi. Harapannya kan di pemerintahan Pak Prabowo nanti? Ya, kalau bisa Pak Prabowo juga jangan mau dong ya. Masa dia jadi megahnya para konglomerat itu ya. Ya janganlah. Pak Prabowo juga harus punya dignity ya. Harus punya juga harga diri dia sebagai presiden yang nggak mudah dibeli dan ditakut-takuti oleh para pemilik modal itu. Mereka juga dulu siapa sih gitu kan? Mereka kenal saya semua itu. Dan waktu reformasi itu kan, mereka apa sih? Mereka yang di BLBI semua kan tuh, sudah kan yang dari kemarin itu wajah-wajah BLBI. Dan janganlah sosokan itu ya. Jangan melukai hati masyarakat. Seolah mereka yang paling berjasa. Masa membangun ibu kota seolah-olah mereka lah yang miliki gitu kan. Jangan begitu lagi. Bang, sebentar lagi kan pilkada itu. Ya? Sebentar lagi pilkada. BTNI nggak deklarasi damai atau seperti semacamnya, Bang? Sekarang gini kan kalau dari BTNI kita kan nggak boleh politik praktis ya. Tapi kita mendukung orang yang sehat, otaknya waras, mentalnya waras, sehat dan bagus. Itu aja. Nggak perlu dia siapa ya. Nah kalau di BTNI ini ya terdiri dari beragam profesi, itu dari apa aja? Ya pada umumnya banyak mereka dari pengusaha, ya dari pedagang, tapi juga ada dari pekerja sosial. Ini banyak orang justru dari biara-biara ya, dari apa itu, kelenteng gitu ya. Banyak kerja sosialnya, mereka membagikan makanan itu setiap minggu atau anggota-anggota itu orang baik. Jadi saya bilang di sini tempatnya jangan kalian dipolitisir, tapi justru menjadi benteng pertahanan ras ya. Lahir sebagai orang Tionghoa di Indonesia itu ya orang Indonesia lah gitu. Ya hak yang sama keluarga itu kira-kira. Ya setahun membangun BTNI ini, kira-kira apa sih kesulitannya? Ya kesulitannya tadi masih ada orang yang nyinyir gitu ya. Ngapain sih masih harus menjelek-jelek kan gila ya. Kan mereka juga bangsa, warga kita, manusia juga. Mereka juga punya hak untuk hidup ya. Tapi jangan gara-gara segelintir orang tadi ya dikira semua orang kaya gitu. Dikira semua orang yang serak ke mereka, enggak lah, yang kita hindarkan. Mereka punya darah Indonesia sendiri, mungkin lahir di sini. Oh iya dong, tadi kan dengar sendiri kan ya. Lagu Indonesia Pusaka dinyanyikan dengan bahasa Tionghoa. Jadi kita jangan mulai pendekatan rasial, janganlah. Yang harus kita perangi ketidakadilan ya. Yang kita perangi juga perbedaan pemberian hak-hak itu hanya kepada kelompok tertentu, jangan. Artinya BTNI ini ingin menetralisir itu isu-isu kayak intoleransi. Iya. Nggak pantas itu. Masa sudah 70 tahun, 9 tahun merdeka ya, belum selesai juga. Jadi justru sekarang mengajak teman-teman yang keturunan Tionghoa ini ya menjadi Indonesia yang sesungguhnya kan keren kan ya, bangsa yang keren. Bang, udah berapa anggota dan BTNI Bang? Yang tersebar di daerah mana Bang? Saya bilang nggak usah buru-buru dikembangkan, dimatangkan dulu ya, Jakarta dan beberapa daerah. Oke, terima kasih.